warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, adik, mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Iya, ada. Ya. Kayaknya kalian pada lemah, letih, lesu, nggak semangat ya? Apa karena hari ini tuh pelajaran terakhir? Gimana kalau kita melakukan ice breaking dulu? Kalau ibu bilang tepuk kujab, jempol kanan, jempol kiri disatukan kujab, gitu ya. 1, 2, 3, tepuk kujab, jempol kanan, jempol kiri disatukan kujab. Lagi nggak? Tepuk kujab, jempol kanan, jempol kiri disatukan kujab. Udah semangat untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Kan akhir-akhir ini tuh sering terjadi hujan ya. Menurut kalian dari mana sih hujan itu berasal? Iya, maksudnya tuh prosesnya gimana? Ada yang bisa menjawab? Uap air, terus? Ya. Awan. Terus? Dari uap air yang naik ke langit jadi awan, lalu turun jadi hujan. Iya, benar. Kalau kan air itu tidak pernah habis ya. Mengapa air itu tidak pernah habis? Karena ada siklus hidrologi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang materi siklus hidrologi. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengamati dan mengidentifikasi dalam siklus hidrologi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan proses terjadinya siklus hidrologi secara ilmiah dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis siklus hidrologi dengan tepat. Nah, Ibu ada gambar di sini. Nah, kira-kira ini tuh ada apa aja di gambar ini? Evaporasi. Ini air. Terus ini awan. Terus ini? Nah, agar lebih lanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD dengan beranggotakan 3-4 kelompok. Baik, petunjuk dalam LKPD-nya itu yang pertama, berdoa sebelum memulai pengerjaan LKPD. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengerjakan LKPD. Yang ketiga, bacalah secara cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Yang keempat, selesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik dan benar. Terus yang kelima, gunakan sumber belajar dari berbagai sumber, baik modul belajar atau buku peserta. Terus yang keenam itu kumpulkan LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir itu tanyakan kepada guru apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Nah, yang pertama itu orientasi masalah. Nah, dari gambar ini
Terus kalian itu merumuskan masalahnya. Nah, kalian membaca dulu ini di bawahnya orientasi masalah itu kan ada bacaan, terus dibaca dulu. Yang kedua itu merumuskan hipotesis. Terus yang ketiga itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu melengkapi tabel berdasarkan tahapan siklus hidrologi, proses yang terjadi, dan contoh di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, yang ketiga itu analisis. Analisisnya itu ada sebutkan secara benar tahapan siklus hidrologi, mengapa awan bisa terbentuk, terus apa perbedaan antara infiltrasi dan runoff, dan apa akibatnya jika salah satu tahapan dalam siklus hidrologi terganggu, dan yang terakhir bagaimana peran tumbuhan dalam siklus hidrologi melalui proses transpirasi. Ibu akan memberi kalian waktu 2 menit. Apakah cukup? Cukup. Hujannya astaga hujan. Apakah udah selesai? Siapa yang ingin maju ke depan? Asna, maju. Sekolah. Berdasarkan orientasi di atas, rumusan masalah yang kelompok kami temukan yaitu bagaimana tahapan dan proses siklus hidrologi terjadi di alam. Kemudian hipotesis terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat dari kelompok kami yaitu air mengalami siklus berulang dari penguapan, pembentukan awan, hujan hingga kembali ke sumber air di bumi. Kemudian lengkapi tabel berikut berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan. Untuk tahap siklus hidrologi penguapan atau evaporasi, proses yang terjadi yaitu penguapan air dari permukaan air oleh panas matahari. Kemudian contoh di lingkungan sekitar yaitu air laut menguap saat cuaca panas. Kemudian untuk kondensasi yaitu prosesnya uap air di udara menjadi titik-titik air karena suhu dingin
membentuk awan. Kemudian contohnya yaitu uap air menjadi embun atau awan di pagi hari. Kemudian untuk presipitasi yaitu turunnya air dari atmosfer ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Contohnya yaitu terjadi hujan saat mendung. Kemudian infiltrasi yaitu air hujan meresap ke dalam tanah dan menjadi air. Contohnya yaitu air hujan masuk ke dalam tanah di kebun. Kemudian runoff atau aliran permukaan yaitu air mengalir di permukaan tanah menjadi sungai, danau, atau laut. Contohnya yaitu air hujan mengalir di jalan atau selokan menuju sungai. Kemudian yang terakhir yaitu transpirasi yaitu prosesnya penguapan air dari daun tumbuhan ke udara melalui pori-pori daun. Contohnya yaitu daun tanaman mengeluarkan uap air di siang hari. Apakah ada yang sama? Tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Hasna. Ada yang ingin bersedia menjawab pertanyaan analisis? Bila nomor 1, Mbak Bila. Ya Bu. Yang pertama, mengapa awan bisa terbentuk setelah proses penguapan? Jelaskan proses fisika yang terjadi. Nah, karena uap air itu naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan, kemudian berubah menjadi titik-titik air kecil yang berkumpul membentuk awan atau proses kondensasi. Yang selanjutnya Mas Ubay. Apa perbedaan antara infiltrasi dan runoff dalam siklus air? Contohnya, dan berikan contohnya di lingkungan sekitar. Infiltrasi air yaitu air meresap ke dalam tanah. Contohnya air hujan masuk ke tanah kebun. Lalu runoff, air mengalir di permukaan tanah. Contoh air mengalir di jalan saat hujan deras. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya Mas Vicky. Apa akibatnya jika salah satu tahap dalam diskusi hidrologi tentang gunungan terjadi hujan, yaitu tanah akan menjadi kering, kurang air, tanaman mati, dan menyebabkan bencana kebanjiran. Ada yang bersedia untuk menyimpulkan LKPD hari ini? Baik, Mas Nopal. Ya, jadi kesimpulannya itu adalah siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang terus berlangsung dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi melalui tahapan utama seperti penguapan atau evaporasi, terus kondensasi, terus presipitasi atau hujan, terus infiltrasi, lalu ada runoff, dan terakhir transpirasi. Nah, siklus ini sangat penting karena menjaga ketersediaan air bagi makhluk hidup di bumi. Siklus hidrologi mempunyai 3 jenis, yaitu siklus kecil, siklus sedang, dan panjang. Itu Bu. Baik, terima kasih. Nah, pada gambar di situ ini dinamakan siklus hidrologi sedang, di mana air itu menguap dari lautan atau danau atau sungai dibantu oleh sinar matahari. Itu yang dinamakan evaporasi. Kemudian air itu menuju ke
menjadikan awan. Uap air itu menjadi awan. Nah, itu dinamakan kondensasi. Setelah itu uap air itu akan menjadi berkumpul menjadi satu, akan menjadi hujan. Nah, itu dinamakan presipitasi. Nah, kemudian setelah itu akan kembali lagi ke sini, air akan kembali lagi ke lautan, kemudian meresap ke tanah, itu dinamakan runoff atau infiltrasi. Nah, ini penguapan atau evaporasi itu mataharinya memanas air di laut, sungai, dan danau sehingga berubah menjadi uap air yang naik ke atmosfer. Pohonnya itu juga membantu proses penguapan. Terus kondensasi, uap air itu naik ke atmosfer menjadi dingin dan berubah menjadi tetesan kecil. Terus tetesan kecilnya itu berubah menjadi awan. Yang ketiga itu presipitasi, ketika awan penuh dengan air jatuh ke bumi sebagai hujan, salju, atau hujan es. Ini terjadi karena tarikan gravitasi. Ini yang terakhir itu infiltrasi atau runoff. Nah, itu tuh sebagian air meresap ke tanah menjadi air tanah, sisanya mengalir ke sungai, itu kembali ke laut. Kesimpulannya itu, siklus hidrologi adalah proses pergerakan air yang terus berlangsung dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi melalui tahapan utama seperti penguapan, evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan transpirasi. Selain itu, siklus ini sangat penting. Nah, terdapat 3 jenis siklus, yang dimana yang satu itu siklus kecil, yang kedua siklus sedang, dan yang terakhir siklus panjang. Ibu ada soal untuk memantapkan pemahaman kalian. Ada 2 soal. Kelihatan nggak? Yang sini, yang kanan ya? Kiri, yang kiri. Tahapan apakah itu? Kalau yang kanan? Lihat ya. Ye, benar. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberi tugas di mana kalian menggambar siklus hidrologi dengan berwarna ya, lengkap. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu materi yang akan dipelajari adalah perubahan wujud air. Terima kasih. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon memimpin doa terlebih dahulu. Sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.